sembah nuwun yang Didik sudah kerso memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbagi kepada seluruh sahabat Museum Sono Budoyo terkait dengan penyelenggaraan pameran harmoni Cina Jawa dalam seni pertunjukan. Yang menarik karena beberapa narasumber sudah banyak mengulas tentang kebudayaan Cina Jawa, akulturasinya melalui berbagai seni pertunjukan. Satu momen di mana kami juga ingin menghadirkan nuansa Jawa yang sudah cukup mapan pada saat itu menerima kebudayaan Cina dalam seni pertunjukan. Seperti halnya pada seni pertunjukan yang lahir atau berkembang di istana, Srimpi Muncar, kemudian yang sempat berbicara terkait dengan budaya Sino dan lain sebagainya. Barangkali bisa disampaikan terkait dengan hal tersebut lebih dulu kepada teman-teman di Sono Budoyo dan pemirsa lain. Selamat bertemu dengan Yang DNT. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Museum Sono Budoyo yang sudah menemui saya dan mau mendengarkan penjelasan dan pengalaman saya. Saya di sini hanya mau sharing pengalaman yang selama ini saya terlibat langsung dan saya alami. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa akulturasi budaya Tionghoa dengan Jawa itu sudah dari zaman Hamengkubuwono sekian ya, sudah lama sekali. Salah satunya yang memang masih dilestarikan di Keraton Yogyakarta itu adalah Beksan Minang atau yang bersumber dari Selat Minang. Nah, di sini yang populer adalah Adaninggar Kilasworo. Ya, yang saya tahu itu ada di Keraton Yogyakarta maupun di Surakarta. Ya. Nah, kalau di Yogyakarta sendiri tadi sudah disinggung ada Srimpi Muncar, itu ciptaan Hamengkubuwono kelima, salah ya. Itu ya, bukan ya. Demikian juga budaya Sino. Nah, kalau Srimpi Muncar saya memang belum pernah ikut menarikan, tapi kalau budaya Sino saya pernah ikut menarikan, hanya tahunnya lupa. Waktu itu yang menjadi putri Cina Mbak Jennifer. Lalu yang penelitian itu Karen, orang Amerika yang memang dia studi di UGM dan dia penelitian tentang budaya Sino. Kemudian konsultannya dan yang melatih langsung adalah almarhum Widonegoro, dan saya menjadi salah satu penari dari budaya Sino tersebut. Waktu itu yang menjadi tokoh Cina ada 3 penari ya. Jadi kalau budaya kan formatnya 9, yang 3 itu tokoh berkostum Cina, lalu yang 6 yang kostum Jawa. Nah, ini sebenarnya salah satu yang menunjukkan tentang akulturasi budaya. Kalau saya melihat foto-foto zaman dulu, ada, nanti saya jelaskan pada waktu saya menjelaskan tentang kostum dan rias, karena sangat dekat dengan kostum aslinya yang dari Cina. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Golek Menak, dalam hal ini drama tarinya. Ya, bahwa pada tahun 89, tepatnya ini 17 Maret 1989, yang bertempat di Bangsal Kabupaten Yogyakarta, itu ada pagelaran tari Golek Menak di Yogyakarta yang sebenarnya tujuannya untuk membakukan tari Golek Menak yang diciptakan oleh Hamengkubuwono IX. Ya, judulnya Kilasworo Kromo. Ini saya masih punya dokumen buku programnya. Ini cetakan zaman dulu, jadi masih simpel sekali. Nah, di sini yang terlibat menggarap itu merupakan beberapa tim, antara lain saya bacakan ya. Dari Mardowo Budoyo, kemudian Siswa Amobekso, Pusat Latihan Tari Bagong Sudiarjo, Suryo Kencono, lalu juga ada SMKI dan ISI. Itu tim penyempurnaan tari Golek Menak ya, yang diserahkan kepada Profesor Dr. Sudarsono almarhum. Ya. Nah, di sini saya kebetulan terlibat sebagai penata riasnya. Saya masih ikut tim dari ISI waktu itu, karena saya dulu dosen ISI ASTI waktu itu ya, saya dosen tata rias, sehingga saya sedikit banyak menguasai perbedaan antara make up gaya Yogyakarta dan make up gaya Surakarta.
pakem-pakemnya saya kebetulan memang skripsi saya waktu sarjana muda saya skripsi tentang makeup wayang wong gaya Surakarta. Kemudian waktu saya dosen di ISI Yogyakarta, saya mendalami makeup gaya Yogyakarta. Ya, sehingga Surakarta dan Yogyakarta itu memang sangat-sangat berbeda. Ya. Perbedaannya sedikit sekali, tapi kalau kita nggak hati-hati bisa nanti tercampur. Ya. Jadi, berkaitan dengan tata rias dan akulturasi budaya menikonya. Karena cukup menarik kalau kita sadar bahwa adanya dua entitas budaya ini yang berkembang dan saling mentoleransi. Nah, sampai muncul pada seni pertunjukannya. Kalau dalam MENA ataupun dalam Serimpi ataupun dalam Bedoyo, sebenarnya wujud akulturasi atau kemudian perkembangan dari tata rias tersebut muncul pada hal-hal yang bagaimana, pada poin-poin yang bagaimana Di dalam MENA ya. di MENA ataupun di Puncak. Jadi kalau di dalam tokoh yang jelas berbedanya itu adalah tokoh putri Cina. Ya. Itu di situ make upnya memang mengcopy dari makeup opera Cina, yang mana dasar putih kemudian merah di sekitar mata, pipi ke atas gitu. Itu salah satu. Jadi kalau kemudian busananya apakah Jawa kemudian benar-benar mengcopy juga? Apakah Jawa kemudian benar-benar mengadaptasi langsung atau justru disesuaikan dengan kejawaan ekologi Jawa sendiri, kemudian Jawa sendiri? Jadi kalau dari segi kostumnya mungkin bisa saya tunjukkan lewat foto ya. Tetap ada sebuah akulturasi atau campuran ya. Antara lain misalnya putri Cina itu pakai celana panji, nanti bisa dilihat ya. Masih tetap pakai celana panji karena nanti berperang, kemudian pakai kain biasa dan kebaya. Nah, cuman ini biasan pada dada, biasan pada bahu kaca ya, itu ini sudah merupakan akulturasi. Demikian juga biasan kepala dan kuncir yang panjang itu. Ya. Jadi pada waktu saya mendalami opera Cina di Tiongkok dan di Taiwan, itu kalau yang kuncir panjang lurus seperti dalam foto tadi, itu menggambarkan perempuan yang masih lajang, belum married. Tapi kalau kita married nanti belum. Oh. Gitu. Ya. Lalu biasan putri yang untuk putri Cina itu kan yang di sini biasanya pakai koin-koin itu ya. Yeah. Itu sebenarnya kalau kita bicara aslinya itu semacam ini. Ini asli. Jadi memang ini khusus ini makeup ini saya beli asli dari Tiongkok. Ini kan pakai ya biasanya begitu. Jadi itu yang kemudian diadaptasi oleh seniman di Indonesia, Jawa khususnya, kemudian menjadi koin-koin dan sebagainya. Tapi memang ada hiasan-hiasan semacam Iya. Ini menjadi bentuk akulturasi yang disesuaikan. Iya. Kemudian kalau kita bicara masalah hiasan sini yang disebut kaca ya, itu kalau yang asli saya tunjukkan seperti ini. Ya. Ini aslinya. Jadi memang ada seperti lumba-lumba ya. Kan di kostum Agan Negara kalau di keratonnya juga ada lumba-lumba. Iya, betul. Ya. Betul. Sama. Jadi ini kan ya itu namanya sudah mengadaptasi, tapi kemudian tidak persis aslinya, tapi kemudian warnanya juga beda dan juga bentuknya juga sedikit mirip ya. Ini yang aslinya. Nah, sebenarnya kalau di dalam opera Cina itu kalau untuk kostum putri yang biasa itu akan berbeda. Ini yang putri biasa bukan prajurit, tapi kalau prajurit kacanya juga beda. Oh, kace ya, kami punya kace. Iya, biasan ininya beda, kacanya beda. Jadi ada ornamen sisik-sisik ini sebenarnya kan seperti baju zirah gitu ya. Oh iya, betul. Tubuh kan. Betul. Mungkin zaman dulunya pakai logam ya, jadi kalau tusuk tidak tembus ya. Betul. Nah ini kalau yang lumba-lumba ini kan ciri khasnya ya. Lalu ini asli yang kostum dari opera Cina ya. Sehingga memang kita kalau akan mengkombinasikan atau mencampurkan, mengakulturasikan dua budaya, kita memang harus tahu yang benarnya seperti apa. Jadi tidak hanya asal-asal begitu ya, tapi tahu filosofinya dan sebagainya. Itu penting sekali. Ya.
Menarik karena yang DNT sudah cukup lama terlibat dalam seni pertunjukan ini, terutama mendapat kepercayaan untuk menyusun pembakuan kostum dan tata rias, terutama wayang golek atau wayang wong golek menak misalnya. Pada saat itu sebenarnya yang kami juga ingin mengetahui bagaimana kemudian sosok Habis 9 Dawo sendiri untuk bisa mencoba mendokumentasikan ini sebagai bagian dari masterpiece karya beliau, pengalamannya yang dalam melakukan tanggung jawab tersebut bagaimana? Jadi pada waktu itu saya diundang bersama tadi tim yang sudah ditunjuk itu kan tadi sudah itu di tahun 89. Kalau nggak salah idenya itu muncul dari tahun 87. Oh, 87 justru sudah mulai digodok sih. Ya. Jadi 2 tahun ya. Di sini kan ditulis di dalam rolonya ditulis bahwa gairah Sultan untuk turun tangan muncul pada tahun 87. Pada akhir 87 Sultan mendatangkan para pakar dari Yogyakarta, ahli sastra menak serta dalam wayang golek menak untuk membahas kemungkinan penyempurnaan tari golek menak. Di sini ya ditulis. Nah, kemudian saya diajak meeting dengan beberapa kelompok yang selain itu dari Martowo Budoyo, Sutomo Bekso dan sebagainya, Pak Bagong, Surya Kencono, SMKI dan ISI. Nah, saya di sini diberi tugas untuk spesial untuk make up-nya. Tapi ya tetap karena make up kostum kan nggak bisa dipisah ya. Betul. Jadi saya melakukan 2 hal itu. Termasuk desain make up. Mulai dari yang khusus itu adalah make up dari Putri Cina dan kemudian tokoh atau pelawak Jiweng Toples itu yang khusus. Jiweng Toples. Ya. Kalau make up yang lain itu masih karakternya kita sesuaikan dengan karakter wayang wong biasa. Jadi tidak terlalu khusus makanya mungkin sesuai dengan karakternya, mungkin yang harus warnanya merah siapa, terus pakai jambang dan sebagainya. Nah waktu itu kalau nggak salah yang membuat jambang itu Mas Hartono nggak salah ya saya. Almarhum Pak Hartono nggak salah saya lupa ya. Jadi memang beliau ahlinya membuatnya jenggot-jenggot gini. Ditempel gitu dalam zaman itu kan nempelnya pakai lem kubur apa saya lupa. Jadi masih tradisional tahun 89 ya. Iya, benar kok. Lumayan cukup lumayan cukup lama karena menikah di masa akhir pemerintahan Habis 9 ya 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Dan khusus untuk make up Jiweng Toples itu memang saya yang membuat desain seperti ini, cuman saya yang close make upnya yang close up belum ketemu ini dari jauh tapi ya. Ya, nah kalau menyoal desain termasuk Putri Cina yang tentu banyak melakukan riset di Taiwan, di Tiongkok gitu. Kemudian kalau Jiweng Toples menikah bagaimana? Karena pasti mencoba untuk menggandeng dengan merah Jawa dan Cina ini kan tidak mudah. Nah, Jiweng Toples ini memang tidak ada kaitannya dengan Cina karakternya, tapi saya mendalami dari wayang goleknya. Saya punya wayang goleknya yang saya punya tuh wayangnya Jiweng, wayang goleknya kita tunjukin. Atau kalau perlu di sini. Nanti mau lihat aja. Jadi khusus kebetulan ada wayang golek dari tokoh Jiweng Toples, dari itu kemudian saya adaptasi diterapkan ke wajah penari. Jadi memang kita harus benar-benar mencari narasumbernya. Betul, dan rujukan yang jelas sih, yang maksudnya kalau dikembalikan pada sumbernya begitu masih bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang saat ini paling berkesan dalam kebudayaan masyarakat Jawa dan pemimpinan orang Jawa itu adalah sosok Putri Cina. Gitu. Nah, tapi masyarakat saat ini hanya mendapat satu informasi secara rata-rata dalam artian di permukaan saja. Gitu. Tapi kalau kemudian kita melihat lebih dalam, ternyata banyak hal yang masih belum kita peroleh. Kalau kemudian ada 2 contoh dewa patung-patung menikah yang ini sebenarnya yang kemudian masuk dari unsur-unsur busana Cina yang kemudian secara jelas masuk dalam kebudayaan Jawa menikah selain
Kaici, KC atau KC menikah apa saja? Ada hiasan rambut tadi ya? hiasan rambut tadi jelas ya. Kemudian yang KC itu ya. Iya. Lalu kalau saya melihat ini dari fotonya Seni Pimuncar Iya. dulu, itu kan kostumnya itu kan istilahnya ya, yang baju panjang itu kan seperti baju Cina ya. Iya, jubah menikah Jubahnya. ya. Saya tunjukkan aslinya ya. Nah ini kalau untuk tokoh putri, saya tutup dulu. Tokoh putri itu memang, nah, bajunya itu kan begini, ya. Oh. Kemudian sleeve-nya panjang. Iya. Jadi memang ada teknik untuk Iya. itu agak susah saya waktu belajar. Jadi itu kan harus 1, 2, 3 harus sudah jadi. Oh. Itu nggak gampang itu karena dia harus tegak. Betul ya pergelangan ya Dan nggak boleh meleset karena ini kan terbuka. Nah ini kan terbuka. Oh. Kalau ini jahit gampang. Iya, Tapi betul. kalau terbuka meleset ini jatuh. Cara lagi karena Nah itu salah satu tekniknya. Jadi ternyata kalau kita mendalami sesuatu budaya dari manapun yang kelihatannya mudah, pada waktu kita pelajari tidak semudah yang terlihat memang. kami tentunya Tonong Budaya dan para sahabat museum justru malah mendapat satu insight yang menarik bahwa Jawa tidak benar-benar, dalam artian Jawa tidak benar-benar meninggalkan satu sumber rujukan aslinya, tetapi mengadaptasi dan menyesuaikan. Ini yang banyak yang saat ini menikah tidak banyak dipahami oleh generasi saat ini, terutama saya juga. Berarti saya tuh kagum justru dengan seniman-seniman zaman itu. Berarti mereka tidak ngawur, Mas. Iya. Karena memang zaman itu kalau menurut cerita dari almarhum Gusti Heru, itu karena saya melihat kostum Madyaninggar yang di Mangkunegaran itu kan asli, Mas, asli seperti ini. Nah itu merupakan hadiah dari salah satu grup opera Cina yang menamai di Mangkunegaran. Dan saya pernah melihat sendiri barangnya. Pada waktu almarhum Gusti Heru mengajak saya mampir ke Mangkunegaran, ditunjukkan memang asli banget seperti ini. Tapi kuno, jadi bodinya bodi kuno yang benang emas asli. Kim berat. Bukan kim. Bodi benang emas itu seperti gini tapi dari benang emas, jadi berat sekali. Mungkin mirip-mirip ini, Mas. Yang sisik naga tadi ya. Nah kemudian itu kan ada seperti ini kan patusan ya, ini roknya, ini rok panjangnya ya. Kemudian ini yang di atasnya jadi double. Nah mungkin ini adaptasinya semacam itu. Ya. Ini kan yang bajunya itu kan di bawah lutut. Betul. Nah, sebenarnya bawahnya itu mungkin ini dulu ini seperti pakai rok ya. Seperti nama betul. Ya. Kebayanya panjang, kemudian mungkin kainnya juga panjang, kain dalamnya. Ini dan juga rumbai-rumbainya kan juga panjang seperti aslinya tadi. Betul. Jadi saat ini susah kalau mencari. Betul. Zaman dulu pun ternyata mereka justru malah lebih dekat dengan aslinya. Betul. Mereka mengakulturasi budaya itu benar-benar. Ya, sedekat mungkin ya, betul. Mungkin. Agar informasi dan pertanggungjawabannya mereka juga. Betul. Tapi tetap apa istilahnya ya, nafas Jawanya kan tetap ada. Setuju. Nah itu yang tidak gampang sebenarnya. Tidak ngawur tapi tidak gampang. Betul. Ngomong-ngomong tentang nafas Jawa, ini ngomong tentang ngawur. Pertanyaan terakhir Unika ya, agar kami juga dengan mudah bisa mengetahui bagaimana perbedaan karakter penokohan, terutama putri Cina dan putri Jawa, karena ini yang sangat familiar di masyarakat. Ketika di Sudaninggar, ada Ninggar Kelasworo, itu adalah tarian yang berulang kali muncul, tapi kita hanya melihat sebatas seni pertunjukan. Tapi kalau kemudian melihat penokohannya, itu bagaimana ya? Kalau yang saya amati, sebenarnya mereka sudah berusaha mulai dari make up-nya dan kostumnya, kan kita kemudian bisa melihat dari penampilan itu bahwa ini tokoh dari Cina, ini yang Jawa. Cuman geraknya itu juga saya lihat sudah mulai
mencoba untuk mendekati ke arah yang ada unsur Cinanya. Seperti kalau putri Cina kan banyak gerakan. Iya. Nah, ini sebenarnya pada waktu saya belajar opera Cina, ini mudras yang digunakan untuk perang. Jadi pada waktu mau perang pakainya ini, toing gitu kan ke sini. Jadi selalu gerakan dalam Chinese itu melingkar, karena energi itu kan selalu melingkar. Jadi banyak gerakan melingkar begini. Nah, gitu. Lalu kalau ini sini kemudian, nah, toing. Kalau jalan itu coba ini, seperti trisek gitu ya. Tapi kalau di Cina tidak jinjit, tapi nampak. Tapi tekniknya susah kan. Saya menguasai teknik itu setelah belajar mungkin sekitar 3-5 bulan baru bisa menguasai teknik ini. Ya karena mungkin sudah punya bekal trisek tadi terus. Betul. Tapi beda mas. Kalau jinjit lebih gampang. Pada waktu nampak kan nggak boleh jujur gitu ya. Betul. Sama kalau kita trisek nggak boleh jujur. Nggak benar-benar nggak boleh mental ya. Kalau kita melihat murid-murid baru, mungkin orang luar belajar trisek kan pasti jujur kan. Iya betul. Saya belajar jalannya yang Cina itu ya betul-betul. Iya betul. Jadi kan menarik. Tapi kan mereka sudah berusaha. Ini saya mau bertanya terakhir nih Kak. Ini tadi aku jelasin. Gerak yang putri Cina dan membaca karakter karena kan dua-duanya sama-sama galak gitu. Kalau dalam satu perkilan terkesan Mena, putri Cinanya juga galak, putri Jawanya juga galak. Sebenarnya kalau kita melihat menikah nggak ada perbedaan. Nah, apakah memang demikian atau bagaimana? Iya. Jadi kalau tadi melanjutkan tentang karakter ya. Antara putri Cina dengan Kilaswara ya. Betul. Karena itu situasinya dan suasananya kan dalam suasana berperang. Sehingga di situ yang muncul adalah kemudian lepas dari perbedaan antara Cina dan Jawa atau Cina dan Parsi sebenarnya kan, yang mana nampak dalam perwujudan kostumnya, tapi soulnya sebagai seorang wanita yang marah. Ya. Kalau namanya wanita marah gimana di seluruh dunia? Ikas gitu ya. Kita kan sama aja kan. Jadi kan yang dilihat adalah ekspresi mana. Cuman karena yang satu kostumnya penampilan Cina, jadi kesannya seperti ini. Apalagi kalau mereka mendalami gerakan-gerakan opera Cina akan lebih sempurna. Ya mungkin saya bisa membantu beberapa gerakan yang bisa saya ajarkan ya. Bagaimana kalau pas tidak perang itu gerakannya gimana gitu. Itu di kemudian kan misalnya dibuat kulit gitu. Nah lalu gerakan ini kan dalam Cina berarti kan bisa kan gitu kan udah mirip, ini ada ngitengnya. Betul Ya hanya kalau Cina itu dia begitu. Ini selalu lingkaran. Yang pelajaran tak semester. Ya, maka semuanya karena sudah berbagi dengan kami dan ini bisa menjadi satu kelengkapan penceritaan narasi dari pameran ini. Semoga kemudian hari kita tetap masih bisa berkolaborasi untuk kemudian menceritakan pada detail-detail pameran yang lebih spesifik lagi, karena tentunya ilmu menikah, jangan berhenti, jangan sampai kemudian selesai di diri kita, tapi harus disebarkan. Dan sebenarnya yang sendiri lagi persiapan sebelum pandemi itu. Terakhir yang ke Taiwan kan 2019 ya. 2018 toh. Pandemi itu berapa? 2019 toh. Itu akhir. Iya, berarti pertengahan 2019 itu yang kan dari Taiwan. Bulannya kemudian Oktober. Di situ yang udah ketemu sama temen yang itu kan. Nah waktu itu yang ke Taiwan yang mengundang sekolah opera Cina di Taiwan sana. Nah salah satu gurunya itu temannya yang nah yang sudah nemuin beliau namanya Lin Shen Yuan ya. Lin Shen Yuan itu dia tokoh transgender juga, female personator, dan aku cerita tentang Xi Jingqi. Nah, kalau di Tiongkok itu Xi Renqi dan tidak sepopuler seperti di sini. Tidak sepopuler seperti di sini, tapi ada tokoh itu. Dia waktu yang bicara ternyata dia punya petilan Xi Tengsan dengan Wan Dewa dalam opera Cina lagi perang percintaan kan. Mereka tuh awalnya kan Xi Tengsan kan namanya Xi Jingqi ya, yang kalau ditoprak menjadi Sutrisno, betul. lalu Wan Dewa menjadi Warianti. Nah dia tuh punya ini
ini nomor peperangannya Wandewa sama si Kaisan. Oh. Nah, yang udah bicara mau membawa dia ke Indonesia, ke Jogja khususnya, saya mau membuat kolaborasi. Oh, iya. Wayang Kutehi, Iya. dan kan Wayang Kutehi itu kan juga saya deket Iya. dan minta tokoh itu ke Pak Tony. Iya. Kemudian operanya ini, kemudian nanti ketopraknya, lalu nanti saya menginterpretasikan akulturasi. Yang satu statement dong untuk terkait dengan akulturasi ini. Bagaimana kita harus menjaga, bagaimana kita harus menyikapi. Jadi kalau saran dari Eyang bahwa kalau kita akan mengakulturasikan dua budaya, kita harus mendalami masing-masing budaya itu. Jadi tidak cukup hanya melihat, ya. Seperti contoh yang waktu membuat Bedoyo Goromo, yang sudah mendalami Bedoyo di Jogja dan yang mendalami No Jepang di Jepang juga. Nah dari kedua ini kemudian yang harus banyak konsultasi dengan guru No di sana dan juga dengan guru Bedoyo di Jogja. Jadi tidak asal-asal gitu, sehingga kita akan lebih bisa membuat akulturasi yang sangat-sangat menurut saya sangat luar biasa. Karena akulturasi dua budaya itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kedepannya harapannya adalah Gulai Mena ini akan menjadi lebih disempurnakan, lebih perfect, sehingga nanti bisa ya orang dari opera Cina pun melihatnya bisa wow, harusnya sampai begitu kan. Betul. Ya, jangan sampai nanti dilihat orang Cina tuh kok begitu. Nah tapi harus wow, karena yang kolaborasikan atau unsur-unsur yang tidak terlibat kolaborasi itu orang-orangnya bisa lihat tuh ini dari opera Cina dan tidak ngawur itu ya. Karena waktu yang kemarin di Taiwan 2019 yang menampilkan Putri Kancing itu komennya padahal yang mainnya di sekolah opera Surabaya, sekolah opera Cina lagi, jadi seperti di kandang harimau-nya kan yang harus main di kandang harimau. Iya, membuat kolaborasi antara Bali, Jawa dengan opera Cina. Itu kan ya wis poso ya mesti utang ini. Harus hati-hati, ya bisa asal-asal. Dan ternyata yang bersyukur respon dari mereka, respon dari teman itu sangat bagus, dasar yang penting. Oh penjiwanya begini, oh tekniknya begini, sehingga waktu kita mengakulturasikan, memadukan itu ya kita tidak asal-asalan, tidak hanya melihat, tapi belajar. Beda loh ya, kita belajar lewat YouTube, kita hanya melihat terus mereka-reka, dengan kita benar-benar belajar teknik. Saya rasa akan beda. Dan juga kalau misalnya pemirsa mengakulturasikan Jawa dan Bali, ya harus mendalami dulu budaya Jawa dan Bali. Mau Sunda dengan Jawa, ya harus dulu dia baru nanti akan ketemu bagaimana pasnya, harmonisnya mengkolaborasikan dua budaya beda ini. Di Indonesia aja banyak kok. Betul. Matur suwun.